Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi untuk mata kuliah meteorologi industri. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengukuran linier. Jadi pengukuran linier ini adalah pengukuran linier langsung dan juga ada pengukuran linier tak langsung. Apa saja sih, apa dan apa itu gitu ya. Jadi kita langsung aja kita bahas. Oke, jadi pengukuran linier. Jadi, yang pertama kita akan membahas tentang pengukuran linier langsung. Nah, jadi pengukuran linier langsung ini yaitu tadi pengukuran yang hasilnya itu bisa langsung kita baca. Nah, pertama kita ada namanya alat ukurnya itu vernier caliper atau juga yang disebut dengan jangka sorong. Di sini yaitu alat ini serupa dengan mistar ukur atau dengan garis seperti itu ya. Jadi prinsip kerja vernier caliper ini sama dengan mistar ukur. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang ketelitian vernier caliper. Sebentar. Nah, jadi misal di sini pada alat kita punya vernier caliper gitu ya. Di alat itu terbaca 39 skala utama sama dengan 20 skala nonius gitu. Besarnya satu skala nonius sama dengan 1/20 dikali 39 skala utama. Atau sama dengan 1,95 skala utama. Maka ketelitian dari jangka sorong tersebut adalah 2 minus 1,95. Jadi di sini mencari nilai ketelitiannya atau 0,05. Tapi kalau di jangka sorong yang sekarang itu, ketelitian itu sudah diketahui. Jadi contoh di sini saya punya jangka sorong. Ini adalah jangka sorong gitu ya. Di sini ada di sini itu ada skala utamanya dan juga ada skala noniusnya. Dan juga untuk ketelitiannya itu sudah diketahui. Jadi misalnya jangka sorong itu ada beberapa jenis ketelitiannya. Ada yang 0,01, ada yang 0,05, seperti itu. Oke, coba kita share lagi ya. Tadi agak gangguan, mohon maaf. Hmm. Ya. Nah, jadi ada beberapa macam jenis vernier caliper atau jangka sorong, yaitu di sini ada
atau juga Vernier kaliper atau jangkau sorong ini bisa dibaca disebut juga mistar ingsut. Nah, di sini ada mistar ingsut kedalaman, yaitu berfungsi untuk mengukur kedalaman, pengukuran lebar, dan juga posisi alur terhadap tepi atau alur lainnya dengan ujung berkait. Ini contoh gambarnya adalah seperti ini. Ini adalah mistar ingsut. Lalu ada mistar ingsut pipa, yaitu berfungsi untuk mengukur tebal dinding pipa dan tebal plak yang melengkung. Gambarnya adalah seperti ini. Selanjutnya ada mistar insert diameter, yaitu mistar insert diameter alur dalam, yaitu berfungsi untuk mengukur alur di dalam silinder, diameter silinder minimum 30 milimeter. Lalu ada mistar insert posisi dan lebar alur. Nah, di sini berfungsi untuk mengukur lebar alur dan posisi alur terhadap tepi alur lain. Ada juga yang dinamakan mistar insut pengukur tinggi atau vernier height gauge. Nah, salah satu alat ukur yang prinsip pembacaannya hanya untuk mengukur ketinggian. Sistem pembacaannya ada yang menggunakan skala Verniera atau Nennius dan ada juga yang menggunakan jam ukur. Secara keseluruhan, alat ukur ini dapat digunakan untuk mengukur tinggi, menggambar garis, membandingkan ketinggian, mengukur kemiringan, mengukur jarak senter lubang, dan juga membandingkan kedalaman. Lalu ada Mr. Insut jarak center berfungsi untuk mengukur jarak antara center lubang dan mengukur jarak dari center ke tepi. Nah, ini adalah bagian-bagian dari Vernier caliper dan juga fungsinya. Di sini ada rahang tetap, di sini ada rahang geser, skala nonius, yang kecil ini skala nonius. Lalu ada skala utama, yang besar adalah skala utama. Lalu ada pengunci, ada alat bantu geser. Lalu yang di sini A adalah mengukur bagian luar. Lalu yang B ini mengukur bagian dalam atau diameter atau celah. Dan yang C ini adalah mengukur kedalaman bertingkat. Jadi misalnya di sini yang ini kita untuk mengukur bagian luar. Jadi misalnya kita ini pulpen, kita ada botol gini ya. Nah, ini kita ukur bagian luarnya seperti ini. Berapa sih diameternya seperti itu. Lalu yang di atas ini untuk mengukur bagian dalam. Misalnya kita punya yang dia tidak botol gitu ya, ada apa gelas gitu mulutnya kita ukur bagian dalamnya seperti itu, seperti ini dalamnya. Lalu yang ini itu untuk mengukur tingginya, untuk mengukur kedalaman dari botol itu, misalnya seperti itu. Selanjutnya di sini ada tertulis. Nah, tertulis di sini 0,05. Nah, ini yang dinamakan dengan tingkat ketelitiannya. Berarti tingkat ketelitian dari jangka sorong ini adalah 0,05 seperti itu. Tingkat ketelitian dari jangka sorong ini berbeda-beda. Ada yang 0,5, ada yang 0,2 seperti itu.
Bagian-bagian dari tadi vernier kaliper yaitu rahang dalam terdiri dari rahang kaliper dan rahang atas geser. Bagian ini digunakan untuk mengukur bagian dalam suatu benda kerja seperti celah pada benda atau diameter dalam silinder. Rahang luar terdiri dari rahang kaliper dan juga rahang atas geser bawah. Bagian ini digunakan untuk mengukur bagian luar suatu benda kerja seperti tebal benda atau diameter luar poros. Pengukuran kedalaman digunakan untuk mengukur kedalaman suatu lubang. Skala utama digunakan untuk menyatakan ukuran utama. Skala utama inci digunakan untuk menyatakan ukuran utama dalam inch. Dan juga ada skala Vernier yaitu digunakan untuk mengukur suatu benda dengan tingkat ketelitian mencapai 0,05 mm. Dan ada skala Vernier inci juga digunakan untuk skala pengukuran yang menunjukkan angka belakang koma yang dinyatakan dalam inch. Lalu ada penggerak rahang digunakan untuk menggeser rahang geser dan skala geser sehingga menempel pada benda kerja yang diukur. Ini tadi sama seperti di depan. Cara pembacaannya adalah seperti berikut. Jadi di sini misalnya di sini titik yang garis yang sejajar yang nolnya itu sejajar di mana atau mendekati di mana seperti itu di antara siapa. Nah, baru dia di sini misalnya di sini yang skala utama gitu ya 16 mm karena satuannya adalah kita harus melihat dari jangka sorong itu apakah dia satuannya milimeter atau satuannya sentimeter yang digunakan. Lalu seperti di contoh gambar ini nolnya itu ada di 16 berarti 16 mm. Sedangkan skala Vernier atau skala Noniusnya adalah di angka hmm, di garis ketujuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seperti itu ya, yang sejajar seperti itu berarti satu, 7. Nah, ini B-nya. 7 dikali 0,5 ada 0,35. Atau kita bisa tidak perlu dikalikan, tapi langsung dilihat. Dia ini ada di angka 3. Karena dari garis 1 ke garis satunya ini, itu adalah 0,05. Seperti itu ya. Jadi di sini adalah 0,35. Sehingga hasilnya adalah 16,35. Ini contoh yang kedua. Di sini dia nolnya ada di garis 3 ada di 35 seperti itu di angka 10 ya. Pada skala ada skala nonius yang garisnya berhimpit dengan garis pada skala utama. Nah, ini 35 ini garisnya berhimpit garis di skala nonius yang berhimpit di skala utama. Sehingga hasilnya adalah 10,35. Jadi 0 di skala nonius itu yang berhimpit dengan skala utama itu adalah angka yang depan. Lalu garis yang berhimpit skala antara skala nonius dan juga skala utama itu adalah yang berada di belakang koma. Itu. Ini nilai ukur pada skala utamanya dinyatakan dengan garis pada skala utama sebelah kiri terdekat dengan garis indeks pada skala nonius. Sebelah kiri terdekat, jangan ambil yang kanan, ambil yang kiri. Lalu nilai ukur pada skala utama dinyatakan dengan garis angka skala nonius yang paling dekat jaraknya dengan garis indeks atau pada skala utama. Lihat garis skala nonius dan skala utama yang sejajar, kemudian kalikan garis skala nonius yang sejajar tadi dengan ketelitian alat. Ini kalau kita baca garisnya. Tapi kita bisa langsung baca angkanya. Kalau kita sudah baca angkanya, tidak perlu lagi dikalikan dengan tingkat ketelitiannya. Gitu. Lalu ada kalibrasi Vernier Caliper, yaitu di sini kalibrasi Vernier Caliper bertujuan untuk meminimalisasi kesalahan dalam pengukuran. Sebelum digunakan alat ukur Vernier Caliper tersebut, pastikan Vernier Caliper sudah terkalibrasi. Jika belum, maka kita bisa mengkalibrasinya. Langkah-langkahnya, rapatkan kedua permukaan rahang ukur, tepatkan garis 0 skala nonius dengan garis 0 pada batang utama jangka sorong, lalu lihatlah celah antara rahang ukur, pastikan kedua rahang ukur rapat. Seperti itu. Selanjutnya untuk pengukuran langsung ada juga mikrometer. Nah, di sini mikrometer adalah alat ukur linear yang dapat mengukur benda dengan satuan ukur yang memiliki skala ketelitian 0,01 mm. Cara pembacaannya kurang lebih sama seperti Vernier caliper atau jangka sorong. Di sini ada sleeve reading, ada thimble read 12 division, dan juga ada total reading. Ini adalah bagian-bagian dari mikrometer. Ada anvil, ada spindle, ada sleeve, ada thimble, dan juga ada ratchet.
Itu. Mikrometer juga memiliki jenis, yaitu ada mikrometer ulir, mikrometer pipa, mikrometer piringan, seperti itu. Mikrometer ulir yaitu berfungsi untuk mengukur diameter kisar ulir, tebal dinding pipa, diameter alur luar, tebal inti pahat kurdi, diameter kaki, dan poros bintang. Mikrometer pipa atau tube mikrometer berfungsi untuk mengukur tebal dinding pipa, plat lengkung, dan sebagainya. Mikrometer piringan merupakan alat ukur linear dengan muka ukur yang lebar memungkinkan pengukuran jarak antara beberapa gigi, bagian bersayap, dan sebagainya. Mikrometer rahang dibagi menjadi dua, yaitu mikrometer dalam jenis rahang dan mikrometer luar jenis rahang. Mikrometer dalam rahang berfungsi untuk mengukur diameter atau ukuran dalam posisi yang sulit, di mana mikrometer biasa tak bisa dipakai. Sedangkan mikrometer luar jenis rahang berfungsi untuk mengukur ukuran atau dimensi luar pada posisi yang sulit. Ada mikrometer kedalaman atau depth mikrometer merupakan alat ukur yang paling praktis dan sering digunakan dalam pengukuran komponen-komponen mesin. Berfungsi untuk mengukur kedalaman suatu lubang atau permukaan bertingkat dan batang ukur dapat diganti untuk mengubah kepastian ukur. Terakhir ada Holtz, merupakan mikrometer dalam 3 kaki. Mikrometer dalam 3 kaki untuk mengukur diameter dalam dengan cermat, cepat, dan teliti. Karena sensor mikrometer secara mandiri akan memposisikan sumbu mikrometer berhimpit dengan sumbu lubang dan kedudukan mikrometer selalu berada di tengah lingkaran. Ada outside mikrometer, ada inside mikrometer. Outside mikrometer adalah alat ukur presisi untuk mengukur diameter luar. Alat ini lebih teliti daripada vernier caliper, dapat mengukur sampai ketelitian 0,01 mm. Lalu kalau inset milimeter berfungsi untuk mengukur diameter atau ukuran dalam pada posisi yang sulit di mana mikrometer biasa tidak bisa dipakai. Ada tubular inset mikrometer. Di sini alat ukur dimensi internal maupun diameter lubang dengan gagang teleskopik ukur bentuk silinder tubular sesuai rentang ukur. Selanjutnya yaitu pengukuran linear tak langsung. Jadi tidak semua masalah linear dapat diatasi dengan menggunakan alat ukur langsung karena diperlukan kecermatan yang lebih tinggi atau karena kondisi objek ukur tidak memungkinkan alat ukur langsung. Oleh karena itu diperlukan cara pengukuran tak langsung yang dilaksanakan dengan memakai dua jenis alat ukur, yaitu alat ukur standar dan juga alat ukur pembanding. Alat ukur tak langsung itu ada blok ukur, yaitu alat ukur standar mempunyai dua permukaan yang sangat halus, rata, sejajar, dan dua muka dibuat dengan jarak nominal tertentu. Sifat blok ukur tahan aus karena kekerasan tinggi, tahan korosi serupa dengan stainless steel, koefisien muai yang sama dengan baja komponen mesin, dan juga kestabilan dimensi yang baik. Ini adalah blok ukur ya, jadi blok ukur itu ada yang set blok ukur 112 buah dengan tebal 1 mm dan juga 112 buah dengan tebal 2 mm. Ini. Jadi ini adalah isi dari blok ukur itu. Ada yang selang jarak antara 1,01 sampai 1,09 sampai dengan 1,005 seperti itu dengan jumlahnya masing-masing. Selanjutnya pemakaian blok ukur, ini adalah langkah-langkah pemakaian blok ukur, bisa dibaca dan juga nanti dicari juga mungkin materi-materi lainnya untuk pemakaian blok ukur. Lalu ada cara ukur dengan blok ukur di sini. Contoh ukuran yang diukur misalnya 58,975. Mulailah dengan desimal belakang. Pada contoh ini adalah 0,005. Ambil balok ukur dengan ukuran 1,005. Jadi kita samakan yang desimal paling belakang. Itu. Sisa ukurannya adalah 58,975 dikurangi 1,005. Sehingga sisanya 57,970. Perhatikan dua desimal terakhir, ambil ukuran 1,47 karena ukurannya adalah 1,97 tidak tersedia. Jadi kita ambil yang mendekati yaitu 1,47. Tidak boleh yang melebihi ya. Sehingga sisa ukurannya adalah 56,5. Untuk itu dapat dipilih blok ukur ukuran 0,5 dan 50 mm. Dengan demikian diperoleh susunan sebagai berikut. Jadi untuk mengukur mungkin kita punya sesuatu benda ukurannya 58,975, kita menggunakan blok ukur yang ukurannya 1,005, 1,47, 9,5 plus 50 seperti itu. Selanjutnya ada telescopic gauge. Nah, di sini berfungsi untuk mengukur diameter dalam satu benda yang memiliki diameter yang kecil atau yang tidak dapat diukur dengan alat ukur mikrometer dalam.
Di sini ada teleskopik AA, teleskopik A, teleskopik B, teleskopik C, teleskopik D, dan teleskopik E, di mana ukuran masing-masing itu berbeda. Lalu di sini bagian dari teleskopik ada teleskopik rods, ada handle, ada internal spring, dan ada locking screw. Anvil bagian yang akan kontak langsung dengan benda kerja sebagai sensor yang menentukan diameter dari benda kerja. Terus internal spring itu adalah pegas yang berada di dalam silinder pembungkus anvil berfungsi sebagai pengatur gerak dari anvil. Ada handle, pegangan yang menjadi penghubung anvil dan lock screw, dan ada lock screw yaitu sebagai pengunci agar hasil ukur dan dari anvil tidak mengalami perubahan. Ini cara penggunaannya. Silakan dibaca. Selanjutnya ini contoh pengukurannya, yaitu di sini kita mengukur benda kerja dengan standar 65,50 mm. Pilih teleskopik dengan range ukuran 54 sampai 90 mm. Jadi yang diantaranya itu. Masukkan alat ke benda kerja, kunci dengan locking screw, kemudian keluarkan alat. Ukur hasil pengukuran dengan vernier menghasilkan nilai aktual 56,35 mm. Lalu ada juga jam ukur atau dial indicator. Nah, di sini biasanya dial indicator itu digunakan untuk mesin-mesin bubut seperti itu. Sensor dial indicator terletak di spindle yang bergerak secara linier. Pengubah alat ini adalah pengubah mekanis yang mengubah gerakan spindle menjadi gerakan putar jarum penunjuk pada piringan yang berskala dengan perantaran batang bergigi dan susunan roda gigi. Komponen dari dial indicator ada spindle, dial frame, numeric indicator, fine adjustment, long pointer, short pointer, dial holder, dan juga magnetic dial holder. Selanjutnya ada jam ukur. Dial indikator menunjukkan besaran pengukuran berupa jarum panjang. Ini adalah contoh pembacaannya ya. Jadi di sini ada skala besar, arah gerak jarum jam, dan skala kecil. Ini bisa dicari juga contoh-contoh lainnya. Contoh-contoh untuk membaca dial indicator. Langsung ada bore gauge, yaitu bore gauge atau dikenal dengan cylinder gauge adalah alat ukur yang dipakai guna mengukur diameter silinder. Di bagian atas terdapat dial gauge dan di bagian bawah terdapat measuring point yang bisa bergerak bebas. Fungsi dari bore gauge adalah untuk mengukur garis tengah bagian dalam dari sebuah benda kerja, seperti silinder, lubang dudukan poros, dan lainnya. Ini cara menggunakannya. Cara menentukan keovalan silinder dengan menggunakan bore gauge yaitu mula-mula tentukan sumbu X dan sumbu Y dari silinder dan sampai 5 langkah selanjutnya. Silahkan dibaca. Ini adalah ketelitian bore gauge adalah 0,01 mm. Yaitu cara membaca skalanya. Ini adalah bagian-bagiannya, yaitu ada dial gauge, ada dial gauge scoring position, ada grip, ada replacement washer, ada replacement rod scoring thread, dan measuring point. Jenis-jenisnya ada yang 5 sampai 10 mm, ada yang 10 sampai 18 mm, ada 50 sampai 150 mm. Dan selanjutnya ada dial caliper, yaitu dial caliper gauge merupakan salah satu alat ukur di mana pengubah skalanya menggunakan pengubah mekanik. Dalam pengukurannya, dial caliper gauge cukup dimasukkan ke dalam benda kerja yang kemudian dibaca nilainya yang tertera pada skala utama dan skala nonius yang kemudian dijumlahkan. Itu. Dial caliper, ada jarum penunjuk, outer ring, loop, tombol, dan skala. Terima kasih. Demikian untuk pengukuran linier tadi di alat-alat pengukuran linier, baik itu yang pengukuran linier langsung dan juga pengukuran linier tak langsung. Jadi semoga menambah lagi gitu ya wawasan tentang alat-alat ukur seperti itu untuk alat-alat yang dapat kita gunakan. Itulah beberapa alat-alat yang digunakan. Beberapa ada di laboratorium, tapi beberapa juga belum tersedia. Semoga nanti kita semua bisa eh, belajar untuk semua alat ukurnya dan bisa menggunakannya. Sampai jumpa lagi di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.